Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Saya ada di Teater Jakarta karena sedang ikut tim produksi pidato kebudayaan DKJ 2020. Nanti tayang 10 November. Yang berpidato adalah Ibu Profesor Melanie Budianta. Isi pidato beliau menarik sekali dari bagaimana budaya kampung itu menyelamatkan orang-orang kampung, menyelamatkan kampung, bahkan menyelamatkan kota. Nanti tonton ya, disiarkan nanti di YouTube-nya, kanal YouTube-nya Dewan Kesenian Jakarta 10 November 2020. Ya harusnya pidatonya langsung biasanya, tapi karena pandemi jadi kita rekam, pidatonya direkam. Tapi saya pengen ngomong soal lain, yaitu soal puisi tentu saja. Bu Melanie mengutip dalam pidatonya mengutip sajak Waris Wisatsana. Menarik sekali tentang kota yang menyesatkan, kota yang membuat orang lain tidak mengenali dirinya, membuat orang itu tidak kehilangan jati diri. Nah, ya tugas puisi memang begitu ya kadang-kadang ya, atau memang tugas puisi adalah begitu, mengingatkan begitu. Saya teringat pemenang Nobel tahun ini, Louise Gluck, Amerika, perempuan, kelahiran 43, berumur 77 tahun. Kalimat pendek yang dari Akademi Swedia atau panitia Nobel Academy itu mengatakan, yang saya ingat adalah membuat sesuatu yang personal atau individual menjadi universal. Apa yang istimewa dari itu ya? Menurut saya itu bukan hal yang baru ya, dan memang puisi tugasnya adalah membuat sesuatu yang personal, yang kita kenal banget sebagai penulisnya, yang kita tahu banget sebagai penulis, atau apapun yang kita tulis itu harusnya yang berurusan dengan menyentuh kita secara personal dulu sebelum kita menuliskannya menjadi puisi, dan itu nilai puisi tercapai ketika dia menjadi sesuatu yang bermakna universal. Itulah puisi, itulah tantangan menulis puisi sebenarnya kan. Majalah Mata Puisi bulan November memuat beberapa terjemahan sajaknya. Saya menerjemahkan juga beberapa sajak begitu. Dan yang saya menarik adalah misalnya sajak dia menanam tomat. Menanam tomat itu kan pengalaman personal banget. Saya lagi suka berkebun juga gitu. Menanam tomat, tapi karena musim dingin, misalnya karena salju, tanamannya mati, aku gagal. Itu pengalaman personal yang tadi kemudian dikaitkan dengan religiusitas. Itu kayak melapor kepada Tuhan gitu. Bagaimana dia mengakrabi bumi dengan bercocok tanam itu, tapi gagal gitu. Lagi-lagi intinya adalah pengalaman personal yang kemudian menanam sesimpel sederhana menanam tomat gitu, sepersonal menanam tomat gitu, berkebun gitu, tapi kemudian dibawa ke level yang permenungan yang membuatnya menjadi universal. Kalau ditanya aku nulis apa ya, aku nggak tahu pengalaman personal Anda, banyak banget kan, berbeda-beda sekali pengalaman hidup kita. Pengalaman personal membuat teh, membuat kopi, memilih baju, pertama kali memakai kacamata, pertama kali mau pergi sendiri ke tukang cukur karena biasanya ditemenin sama bapak. Bagi yang perempuan pertama kali menstruasi mungkin begitu, sangat personal, berbeda-beda setiap orang. Itu harus dipuisikan, itu bisa dipuisikan, harus digarap menjadi sebuah puisi yang menarik. Kembali ke majalah Mata Puisi, kami memuat beberapa puisi yang
juga sangat personal. Nanti dibaca deh. Akan beredar tanggal 3 nanti. Promosi lagi. Oke, intinya adalah menulis puisi harus kita lakukan dengan menggarap hal-hal yang paling kita tahu. Hal-hal yang paling kita tahu. Apa itu? Hal-hal yang terjadi pada kita, hal-hal yang menyentuh perasaan kita, hal-hal yang personal itu. Tapi jangan berhenti di situ, jangan mengumbar ke pengalaman pribadi saja, tapi tidak ada upaya untuk membawanya ke level yang membuat hal yang personal itu menjadi universal. Ketika itu tercapai, maka makna sajak sampai. Saya ingat Subagio Sastrowardo yang penyair harus menautkan diri ke hal-hal yang lebih luas, menautkan sajaknya ke hal yang lebih luas, lepas dari pribadi. Bukan berarti dia tidak boleh mengajakkan hal-hal personal, tapi maksud Subagio, kalau saya tafsirkan adalah dalam hal makna, dalam hal permenungan, sajak kita harus lepas dari kepentingan pribadi dan menautkan kepada hal-hal yang sekali lagi universal. Ketika itu terjadi, maka makna sajak tercapai. Seperti alasan Nobel memberikan hadiah anugerah sastra tahun ini kepada Louis Gluck. Itu tetap menulis puisi, ketemu lagi di vlog berikutnya. Terima kasih.